Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebentar saya bawa satu pesan yang sangat berguna untuk keluarga Anda, khususnya membangun pernikahan Anda. God bless your family, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Engkau tidak punya menantu. Setiap kami adalah anak-anak-Mu. Setiap suami, setiap istri, dua-dua anak Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan bangun pernikahan. Tuhan betul-betul membangkitkan benih-benih kudus di dalam setiap family. Tolong kami Tuhan Yesus, urapi kami ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, saya membawakan sebuah topik judulnya begini, pria yang melindungi wanitanya. Sekali lagi, pria yang melindungi wanitanya. Buka bersama dengan saya di Rut pasal 3, kita belajar dari satu tokoh di perjanjian lama, Boas namanya, nenek moyang Tuhan Yesus, seorang gentleman sorgawi. Seorang yang sangat-sangat berkarakter ilahi, meskipun dia manusia biasa. Rut pasal 3 ayat pertama, judulnya Rut di Alkitab kita berjudul begini, Rut dan Boas di tempat pengirikan. Kita langsung di tengah-tengah cerita, ketika Rut bertemu Boas, lalu ini kisah selanjutnya. Mari kita selidiki kenapa Boas ini sangat mulia di mata Tuhan. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya ayat 1, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu, supaya engkau berbahagia?" Tunggu sebentar, Naomi ini adalah seorang wanita, orang Yahudi yang pindah ke Moab. Lalu mati suami, jadi janda, mati kedua putranya. Dua menantunya pun jadi janda muda. Pulanglah Rut, salah satu menantunya, ikut ke tanah Yehuda. Waktu itu Rut berkata, "Umatmu umatku, Allahmu Allahku." Jadi dia ikut sama mama mertua. Nah setelah pulang ini, Rut itu bekerja ambil gandum di ladang orang karena ada hukum di Israel. Kalau untuk orang-orang yang miskin, juragan tanah tidak boleh kuras habis seluruh tuaian, harus apa yang jatuh ke tanah itu milik orang-orang yang tidak punya. Nah Rut hidup berdasarkan kemurahan hati orang lain. Dia bawa pulang, tapau ke rumah, gandum jelai untuk dia dan mama makan. Lalu Naomi merasa kasihan dengan anak muda ini. Dia masih muda, dia masih bisa menikah lagi. Lalu Naomi, mertuanya itu bilang begini, "Anakku, apa enggak ada baiknya ya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?" Bahasanya kok beda dengan zaman ini ya. Mau enggak mama carikan jodoh? Mau enggak tante carikan jodoh? Kok bukan jodoh tetapi mencari tempat perlindungan? Sebenarnya inilah esensi pernikahan. Bahkan dari pacaran, bahkan dari bujangan. Seorang pria itu adalah perlindungan bagi wanita. Pernikahan atau bukan, katakanlah kalau dalam satu keluarga, anak sulungnya adalah laki-laki, otomatis harus bisa jaga mama. Bahkan kalau ada anak laki-laki di dalam rumah itu, harus jadi man of the house juga. Pria itu diciptakan sebagai protektor. Makanya itu Naomi bilang gini sama Rut, "Apa enggak ada baiknya ya kalau aku cari tempat perlindungan bagimu?" Rut langsung mengerti mau dicarikan jodoh hari ini. Supaya kita memahami dulu, saya mau bicara kepada laki-laki, kepada para suami. Bahwa peran kita yang utama di dalam pernikahan atau hubungan dalam keluarga, laki-laki adalah pelindung. Laki-laki itu adalah protektor. "Anakku, apakah enggak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu, supaya engkau berbahagia?" Ternyata satu keluarga itu bahagianya 70% tergantung papa. Pernikahan itu 3/4 tergantung laki-laki. Saya ngomong begini bukan berarti pria itu superior atau ciptaan lebih tinggi, kita ini equal atau kita ini setara. Laki-laki dan wanita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Tapi kalau saya bilang 3/4 atau 75% kebahagiaan satu family itu tergantung papanya atau suaminya, itu hanya membuktikan bahwa kita laki-laki itu adalah kepala keluarga.
Kita ini pemimpin. Karena itu kasihan kalau orang menikah dengan laki-laki yang tidak bisa memberi rasa aman. Tidak heran secara figuratif saya bicara bahwa wanita diciptakan dari rusuk laki-laki. Tempat dia memeluk seseorang, di bagian itu Tuhan ciptakan perempuan. Bukan berarti wanita lemah loh ya. Tidak. Rusuk itu kekuatan laki-laki, kalau nggak percaya. Seorang kalau lagi bertinju lalu dipukul lawannya lalu rusuknya patah, dia nggak bisa lanjutkan lagi berapa ronde kemudian. Seorang pembalap kalau dia jatuh rusuknya putus, retak bahkan, dia nggak bisa lagi naik ke sepeda motor lalu tancap gasnya. Rusuk itu kekuatan, perempuan itu diciptakan dari kekuatan laki-laki. Wanita itu kuat, lebih kuat daripada yang kita kira. Mungkin secara fisik kalah dengan laki-laki, dengan pria. Tetapi secara emosi mungkin mereka lebih kuat. Secara sifat, lebih detil orangnya. Tapi meskipun demikian, Allah meletakkan kebahagiaan sebuah pernikahan 3/4 atau 75% pada Boasnya. Sehingga Naomi pun mengerti, maukah kau kucarikan tempat perlindungan agar engkau berbahagia? Bukan berarti si Ruth ini mengeluh setiap hari atau nggak happy, enggak. Kebahagiaannya nggak bisa lengkap. Makanya itu Naomi berkata gini, supaya engkau berbahagia, aku carikan suami yang bisa melindungi. Luar biasa peran laki-laki. Itulah sebabnya hati saya iba. Wanita kalau salah nikah, itu paling kasihan di seluruh dunia karena dia sudah serahkan hidupnya. Tapi saya ngomong begini bukan berarti kalau keluarga yang belum berbahagia hari ini patut menyerah. Enggak loh ya, belum terlambat asal ada Tuhan. Di mana ada pertobatan, kalau hati diubahkan, bisa berbalik 180 derajat. Asal kita mengerti peran kita. Wanita dan pria diciptakan setara, namun perannya beda. Sehebat apapun laki-laki, dia tidak punya kandungan untuk melahirkan anak. Karena itu Tuhan menciptakan peran mereka tidak sama, dua-dua diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Tetapi ketahuilah yang satu ini dulu. Happy or not happy, your family depends on you, dear men. Saudara-saudaraku, teman-teman seadam. Tergantung kita, bapak-bapak. Ayat 2, maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan yang kau temani itu adalah sanak kita? Naomi menyebut seorang juragan tanah waktu itu namanya Boas, yang jauh lebih tua dari Ruth tentunya. Pengerja-pengerja perempuan yang kau temani itu adalah sanak kita, namanya Boas, dan pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Pada malam hari ini dia akan menampi jelai di sana. Ayat 3, maka mandilah dan beruraplah. Naomi memberitahu kepada menantunya, sekarang mandi dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu, dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi jangan engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Di dalam ekosistem hubungan, seorang wanita patut mempersiapkan diri, tetapi laki-laki yang harus jemput bola. Jangan sampai engkau ketahuan sebelum dia selesai makan dan minum. Sekalipun wanita bisa senang dengan seorang pria, dia bisa memberikan lampu hijau, tapi tidak boleh terlalu ketara. Karena memang harus demikian dalam hubungan. Demikian juga dalam pernikahan. Kalau seumpamanya sebelum menikah aja, perempuannya harus kejar-kejar cinta kasih sang laki-laki. Mempertahankan, posesif bahkan. Nanti wanita seperti itu kasihan. Laki-laki sebagai pemimpin, kepala keluarga, dia harus berinisiatif untuk mengejar sang wanita. Ini berlaku untuk bujangan, bahkan dalam pernikahan. Inisiator untuk say I'm sorry, itu harus laki-laki. Inisiator untuk berkata I love you, itu harus pria dulu. Saya ngomong ini bukan sebagai hukum Taurat, tetapi sebagai hukum kesadaran. Kadang-kadang ada perkecualian. Sometimes yang wanita dulu berkata, sorry ya Pak, sorry ya sayangku, atau I love you. Gak apa-apa loh ya, tidak ada yang namanya pelanggaran. Tapi intinya adalah, sebagian besar inisiatif harus diambil oleh pria. Karena laki-laki itu pelindung.
Kalau saya maksudkan pelindung ya, Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman ini, saya tidak bermaksud melindungi pria yang melindungi wanita itu seperti wanitanya itu seperti seorang pria yang bertengkar gara-gara wanitanya di bar. Contohnya dalam film-film nih, mereka berdua sama-sama minum, lalu ada satu cowok lain yang godain wanitanya. Wah, langsung terjadi pergelutan, terjadi perkelahian. Film aksi biasanya ada gitu-gitunya. Yang kayak begitu sebenarnya pria itu melindungi dirinya sendiri, dia bukan melindungi wanitanya. Ya iya, kalau ada satu orang berlaku tidak sopan kepada istri saya harus pasang badan. Cemburu itu diciptakan dalam emosi kita untuk suatu tujuan yang mulia, untuk melindungi pasangan kita. Nah kalau ada orang terus make advances atau dia coba-coba dengan tunangan kita aja, belum lagi kalau istri, kita harus berkata, tolong ya, tolong jaga boundary, tolong jaga sopan santun. Tapi kalau pernikahan itu, penjagaan utamanya adalah kasih sayang suami istri. Kalau suami istri bersatu, siapapun yang mencoba untuk interupsi, akan diketawai mereka berdua, itu malu sendiri. Gak perlu gara-gara cemburu malah suami istri itu berantem di antara mereka. Nah yang gak gitu malah membuka celah. Coba bayangkan kalau ada orang, gimanalah deket-deketi pasangan Anda. Kalau Anda berdua erat dalam Kristus, dalam pernikahan kudus, hubunganmu itu intim dengan Roh Kudus dan intim satu dengan yang lainnya. Siapa bisa breakthrough, siapa bisa terobos hubungan begitu? Tapi tetap ada peran prianya untuk memberi rasa aman. Laki-lakinya harus berdiri dan berkata, please. Ya, coba bayangkan dalam situasi demikian. Setelah bilang please, wanitanya gandeng prianya, lalu mereka berdua pergi, itu malu sendiri. Tapi kalau kebanyakan perkelahian anak-anak muda juga bisa jadi karena rebut-rebutan pacar. Yang kayak begitu sebenarnya itu raw territory, itu bukan melindungi sang wanita. Sedikit sekali itu tentang si perempuan. Ini lebih banyak tentang ego sang prianya atau sang laki-laki yang tersinggungan. Kenapa lu deket-deketin pacar gua? Ya kan? Sebenarnya yang dia lindungi itu bukan perempuannya, padahal dia sama perempuannya kasar. Tapi kalau perempuannya dideketin orang lain, dia marah, luar biasa murka. Kalau mau lindungi itu, sebagian besar itu lindungi perasaan pasanganmu. Itu lebih penting daripada melindungi dia dari dunia, karena dia juga bukan orang bodoh, bukan orang lemah. Wanita itu diciptakan dari rusuk kekuatan laki-laki. Dia bisa melindungi dirinya sendiri. Tahu nggak kalau dia tidak kasih respon sama laki-laki hidung belang? Mereka juga nggak bisa apa-apa. Kalau mau lebih dari itu, ini negara hukum, kita bisa beritahu yang berwajib, ya kan? Jadi jangan terlalu bingung tentang melindungi wanita Anda dari dunia. Lebih tepatnya, lindungi perasaannya, jangan kasar sama dia. Kasih rasa aman, bukankah Anda pelindungnya, hai papa, hai suami? Kalau Anda melindungi istri Anda melindungi keluarga Anda. Alkitab berkata, barang siapa mengasihi istrinya, dia mengasihi tubuhnya. Dia mengasihi hidupnya, mengasihi dirinya. Cara terbaik untuk melindungi keluarga kita, kalau kita adalah pasangan suami istri yang punya anak-anak, adalah lindungi istri Anda. Lindungi perasaannya, kasih dia rasa aman. Anda adalah protektornya. Dia bisa 100% percaya tanpa rasa curiga, tanpa rasa kayaknya suamiku ini berbuat sesuatu di belakangku. Nggak boleh ada perasaan itu. Nggak boleh menimbulkan curiga. Bahkan nggak boleh memberikan alasan untuk dia berpikir ke sana. Makanya itu di sini di ayat yang kedua. Ayat 3 maksudnya. Naomi beritahu sama Ruth, kamu pakai pakaian bagusmu aja, mandi dan beruraplah, pokoknya kamu siap. Tapi jangan ketahuan sebelum ia selesai makan dan minum, itu si Boas. Karena dia pasti ambil inisiatif dalam hubungan ini. Ayat 4, jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya, dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Lalu kata Ruth kepadanya, segala yang kau katakan itu akan kulakukan. Jangan salah tafsir. Ayat 4 dan ayat 5 bukan disuruh
tidur bersama sebelum menikah. Memang agak aneh sih, ini adalah kebudayaan di Timur Tengah. Agak beda sama kita. Ini bukan berarti mereka di tempat sendirian berdua, ini di tempat penuaian, ini tempat pengirikan anggur. Mereka itu bersama-sama dengan orang banyak sifatnya. Kalau restoran di sini itu pakai kursi, atau Jepang itu tatami, atau duduk bersila di atas lantai. Kalau mereka itu sukanya berbaring begini, seperti gambar-gambar orang-orang yang makan bersama, seperti waktu Yesus dengan 12 rasul, perjamuan terakhir, ada yang berbaring begini, ada yang bersandar. Kebudayaan di sana beda. Dan itu rame-rame semua, kadang-kadang pada waktu bersandar ada yang rileks, saking rileksnya sampai tertidur. Nah, Ruth berada dalam kelompok itu, perkumpulan itu. Dan dia berada dekat Boas, tapi tidak ketara. Jadi jangan salah tafsir ayat 4, ayat 5 ini, disuruh seduce atau suruh untuk menggoda dia. Tidak ada yang seksual dengan ayat-ayat ini. Tapi lihat ya, kamu datanglah mendekat, nasihat Naomi. Singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana, suruh berbaring di kaki. Jadi mama, karena Ruth itu sudah seperti anaknya sendiri, karena Naomi sudah kehilangan 2 putranya, dia cuma punya anak laki doang. Sekarang satu-satunya yang dia miliki adalah menantu perempuan yang sudah dianggap jadi anak perempuannya sendiri. Dia sudah tidak punya anak, tidak punya suami. Apa enggak khawatir nih mama, suruh seorang wanita tidur berbaring di kaki seorang pria? Ya pasti khawatir lah ya. Pasti khawatir. Seorang ayah yang cinta putrinya. Bahkan kalau perlu sebelum putrinya pergi keluar sama pacarnya, kencan misalkan, doa dulu bersama. Mungkin, ya ayo doa bersama sebelum mereka pergi. Why not sih? Dulu sebelum sekolah aja anak-anak kecil kita doakan kok anak-anak di rumah kita. Nanti kalau kencan mungkin berdoa dulu. Ya, supaya jaga kekudusan, supaya ada roh Tuhan menjaga mereka. Pasti khawatir. Apalagi kalau menginap. Waduh, pikirannya bisa macam-macam. Berarti Naomi ini punya rasa percaya akan Boas. Boas ini reputasinya bersih. Berarti Boas ini bukan hidung belang. Boas ini seorang pria yang jaga kata-katanya. Dia adalah pria yang tepat janji. Seorang laki-laki yang berkarakter, yang baik. Lalu dibiarkanlah Ruth malam itu untuk nginap di situ dengan perkumpulan itu. Mereka lagi pesta penuaian, ini lagi musim panen. Lalu disuruh singkapkan selimut dan berbaring di bawah kaki. Ruth itu bisa percaya. Seneng ya? Seneng sekali. Kalau seorang wanita itu menikah dengan seseorang yang hatinya bisa percaya. Jadi dia gak selamanya merasa dia harus kejar laki-lakinya. Laki-laki justru harus melindungi perasaannya. Ini wanita harus melindungi jangan-jangan laki-lakiku selingkuh. Kasian, defisit sekali bahagianya. Paling happy itu wanita begini loh. Aku bisa percaya sama cowokku. Aku bisa percaya dengan suamiku. Dia gak aneh-aneh. Orangnya berkarakter, I can trust him. Pernikahan itu baru bahagia kalau dua-dua bisa saling percaya. Amsal 31 kebalikannya. Berbahagialah suami yang bisa percaya sama istrinya. And her husband puts his trust in her. Kira-kira gitu bahasa Inggrisnya. Dan sang suami menaruh percaya pada dirinya. Percaya merem tutup mata. Bahkan kalau dia pergi ke pintu gerbang kota, dia bisa bangga. Karena istrinya tidak aneh-aneh. Dia tidak punya pikiran kedua. Jangan-jangan tidak ada gituan. Karena itu dia bisa urusan bisnisnya atau pekerjaannya, panggilan hidupnya dari Tuhan. Dia bisa konsentrasi di situ. Karena dia tidak kejar musuh dalam selimut. Jangan-jangan yang satu selimut seranjang itu adalah musuh ternyata. Jangan sampai istri Anda merasakan nggak percaya. Dan nggak percayanya bukan karena mereka itu nggak percayaan atau pikiran negatif atau posesif. Nggak percayanya karena karena ada suami-suami yang memang memberi alasan untuk istri itu curiga. Memberi alasan untuk istri itu tidak aman.
Kalau ada yang gituan, cepat harus disingkirkan. Nggak gitu pernikahan nggak bisa bahagia. Talk about it. Kalau ada isu-isu yang belum selesai, bicarakan. Wah kalau gitu, kalau itu nggak keterlaluan, itu permintaan dari pasangan Anda, istri Anda. Yang beginian itu membuat aku nggak sejahtera. Mungkin cara kamu hubungan dengan orang tertentu. Ya kan? Bagaimana teksnya waktu Anda mungkin kontak-kontakan dengan orang. Atau seperti apalah. Atau cara pandang mata dan sebagainya. Asal itu bukan sesuatu yang keterlaluan dan dibuat-buat. Jika itu penting bagi pasanganmu, sekalipun Anda benar sekalipun. Jikalau memang tidak terjadi sesuatu, kalau itu adalah sesuatu yang diminta oleh pasangan Anda, berikan. Jauhi orang-orang tertentu. Kalau itu membuat rasa curiga bisa sirna. Karena tidak sedikit laki-laki di luar sana itu teman tapi mesra dengan seseorang. Don't do that. Let us not do that. Bahkan kita menjaga dengan hati-hati aja, hal-hal seperti itu masih bisa terjadi. Mungkin 10 tahun sekali kita memberi alasan pada istri untuk rasa nggak damai dengan sesuatu. Apalagi orang yang 1 hari 10 kali membuat istrinya curiga melulu. Jangan biarkan istri Anda itu merasa nggak aman. Ini Ruth aman total, berbaring di bawah kaki seorang pria. Dia tahu dia nggak akan diapa-apain belum menikah. Karena dia ngerti si Boaz ini nggak akan mencuri sebelum pernikahan. Laki-laki yang bisa mencuri bersama Anda, seks contohnya, sebelum menikah, Anda patut curiga. Ya salah sendiri kok diizinkan dengan tubuh Anda. Nanti kalau dalam pernikahan, kalau dia bisa mencuri sebelum pernikahan dengan you, nanti dalam pernikahan dia bisa mencuri behind you. Dia bisa mencuri di belakangmu. Jadi kalau ada masa-masa lalu dosa seks yang terjadi dalam hidup Anda, cepat bereskan hari ini. Kalau Anda nggak bisa beres di antara Anda berdua masih tertuduh setelah berdoa 7 kali 70 masih tertuduh. Find a man of God. Cari a couple Priscilla, Aquila, cari pasangan yang takut akan Tuhan yang bukan gosip ria. Pasangan yang bisa dipercaya, yang dewasa rohaninya. Pasti ada di gereja. Pemimpin kita dan sebagainya, nggak sembarangan. Minta didoakan. Nggak perlu kita ulangi catatan sipil lagi. Tapi kalau ada something wrong dulu. Dan itu pasti akan menggores rasa percaya. Karena sang istri kalau pernah dicuri dari tubuhnya. Seksualita maksudnya. Pasti di dalam hatinya ada perasaan kurang respect dengan suaminya setelah menikah. Suami juga sama. Bodoh-bodohnya wanita. Kalau mau diapa-apain sama laki-laki sebelum kawin. Nanti kalau setelah kawin, dia gak akan respect sama Anda. Atau kurang lah. Dia akan merasa, kamu aja murah kok. Dia gak akan ngomong begitu. Aku bisa. Justru yang menjaga hubungan kita itu tetap di atas. Yang menjaga kita tetap setia. Yang membuat pernikahan itu rasa aman. Adalah perasaan percaya yang tidak digores apa-apa. Makanya tanpa pacaran kudus gak ada pernikahan kudus kan? Jadi kalau ada pacaran yang kurang kudus, sekalipun sudah masuk ke pernikahan kudus dan dikuduskan, ada sesuatu yang ganjal di hati karena dulu disembunyikan. Itu yang disebut Yakobus pasal terakhir, saling mengaku dosalah kamu. Ini bukan berarti suruh pengakuan dosa sama pendeta, bukan. Tapi kalau ini gak beres di hati, harus ada pihak ketiga. Pihak ketiga itu jangan satu orang. Tapi couple harus tangani couple. Pasangan suami istri, tangani pasangan suami istri. Makanya di Kisah Para Rasul ada yang namanya pelayanan Priscilla Aquila. Minta dilayani oleh mereka, didoakan. Supaya beres nih nurani. Tuhan tahu sih, tapi hari ini hatiku gak ganjel lagi. Anda bisa saling mencuci kaki. Istilahnya gak harus harafiah. Sang suami istri waktu dilayani oleh sang suami istri yang lain ini, yang layak melayani mereka, mungkin mereka bisa saling berkata, honey, sayang, sorry ya dulu waktu pernikahan, sebelum menikah, aku kurang respect sama kamu. Meskipun sama-sama mau, I'm really sorry. Tuhan telah ubah hatiku. Maukah kamu terima permintaan maafku? Yang satunya juga minta maaf. Lalu mereka bergandeng tangan, bulu patah terkulai akan dipatahkan. Disambung kembali kepercayaan itu murni 100%. Sehingga laki-laki sudah pernah ngakui dosanya. Dia tidak akan mencuri di balik istrinya. Sang istri juga tahu, aku juga mengaku. Dan mulai hari ini sang laki-laki punya hak untuk menghormati dia penuh. Mereka sama-sama bersalah di hadapan Allah. Sama-sama mengakunya lembaran baru. Itu dia. Itu yang disebut berbaring di kaki Boaz. Si Ruth berkata, segala yang kau katakan itu akan kulakukan.
Rasa percayanya tinggi. Kalau ini sempurna, nggak semua orang sih masuk pernikahan begini. Pernikahan kudus iya, tapi nggak semua orang masuknya itu tak bercacat celah. Tapi kudus itu kan harus melalui pintu diampuni. Lah gimana diampuni kalau nggak pernah mengaku? Gimana mengaku kalau masih sembunyi? Jangan sembunyikan apa-apa supaya pernikahan Anda transparan. Saya sarankan sekali lagi, kalau ada yang nggak beres secara seksualita, Anda berdua di masa lalu, bukan berarti asal ngaku-ngaku, nanti malah pecah rumah tangganya. Tapi minta dituntun kalau itu masih mengganggu. Karena seorang pria harus bisa memberi rasa aman pada wanitanya. Dan Boas memberikan rasa aman demikian. Sesudah itu ayat 6, pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jela itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannya lah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Ayat 8, pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu. Lalu meraba-raba ke sekelilingnya dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Pikiran tidak boleh jorok. Yang disebut meraba-raba ke sekelilingnya gak ada hubungannya dengan seksualita. Dia dalam gelap, kan ini outdoor kan, di luar. Hanya di bawah sinar yang redup-redup dari bulan dan bintang. Dan ternyata ada seorang perempuan, mungkin dia lihat di selimutnya, loh kok ada rambut panjang? Itu perempuan, berbaring di sebelah kakinya, kanan kiri Boas semuanya adalah pengerjanya. Ya, mereka habis ngobrol-ngobrol semalaman, sekaligus tertidur di sofa-sofa atau di tikar-tikar yang dibeber di situ. Ada seorang perempuan. Bertanyalah ia ayat 9, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut hambamu. Lalu Rut berkata begini, inilah suara seruan setiap wanita sebenarnya. Nggak peduli kalau dia adalah Perdana Menteri, CEO, orang kuat, siapapun wanita itu, setiap perempuan diberi kandungan, berarti setiap wanita diberikan perasaan begini. Ya, dan ini tidak membuat seorang wanita itu jadi inferior atau lebih rendah. Ini justru membuat seorang wanita itu perempuan di mata Allah. Jawabnya, aku Rut hambamu, kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Kalau ada pilihan ya, seorang wanita ada dua laki-laki. Yang Sani cakep banget udah. Betul-betul dream husband, kayak mungkin hari-hari ini orang yang suka drakor, wah tampangnya seperti bintang film Korea. Tapi laki-laki ini suka mukul. Suka minum-minum sama temennya, lalu nggak tahu nanti dia jatuh sama wanita. Kalau perempuan itu hanya mau ngefun saja, tampang doang. Tapi kalau perempuan itu cari suami untuk membangun keluarga dengan seseorang, kalau ada pilihan keduanya, tampang nggak seberapa. Tapi yang nggak jelek, tetap tipenya, tetapi bukan lagi kayak dewa Koreanya. Ya, bukan seperti sosok yang dia bisa ngefans, tapi realistis. Betul-betul pria nyata. Tapi orang ini tanggung jawab. Dia punya kerjaan. Bukan berarti perempuan itu matre, maunya harta. Enggak, tapi paling tidak laki-laki ini punya masa depan. Dan pria ini juga bukan orang yang aneh-aneh. Lalu yang punya kebiasaan-kebiasaan yang mengkhawatirkan. Tanya setiap perempuan yang genah. Ya. Tanya setiap perempuan yang baik. Pilih A atau pilih B? Mungkin akan pilih B. Atau satu lagi, pilihan ketiga mungkin, biarkan 3 opsi. Yang satu lagi juga tampan banget. Cakep sekali. Tapi nggak kerja, tiap hari ngebut-ngebutan aja. Lalu nggak jelas mau apa dengan hidupnya. Sekalipun dia tampan, mudah bergaul, lucu, supel sekali. Tapi wanita kan berkata, aku nggak punya masa depan sama orang ini. Kalau seorang perempuan yang cari suami, betul-betul mau bangun keluarga, kemungkinan besar A dan C tidak akan dipilih. Kemungkinan dia akan pilih B. Itu seorang laki-laki yang jelas dia mau apa. Itulah sebabnya seorang wanita itu sebenarnya mencari perlindungan dalam jodoh-jodohnya, termasuk istri Anda, hai bapak-bapak, hai suami-suami yang sudah menikah dengan Anda 10 tahun. Mungkin ada yang menikah 3 tahun, ada yang menikah 20 tahun, ada yang menikah lebih dari itu.
Kalau Anda tanya sesungguhnya kenapa apa yang dia harapkan ketika dia berkata saya bersedia dengan Anda adalah karena dia mempertaruhkan dirinya untuk happy with you. Untuk bahagia denganmu. Dia gambling with herself. Dia seperti berjudi di dalam dirinya. Mungkin kalau aku jadi sama orang ini aku bisa temukan kebahagiaan. Pasti 100% di dalam dirinya itu dia ingin dilindungi. Dia ingin bersama dengan Anda itu. Dia ingin bersama dengan Anda. Dia bisa merasa tenang. Bahkan wanita yang kejar-kejar cowoknya sampai jadi pun. Dalam hati dia pasti berharap-harap. Bahwa Anda mencintai dia seperti dia mencintai Anda. Pasti dia akan harap nih di hati, kalau Anda yang kejar dia, Anda yang mempertahankan hubungan itu. Lama-lama perempuan gitu akan frustrasi. Mungkin dia pikir daripada gak ada gitu, mendingan ya sudah yang ini aja. Aku kejar terus gak apa-apa. Tapi hatinya penasaran. Pernikahannya kelihatannya bertahan, tapi yang mempertahankan yang wanita bukan yang pria. Yang prianya ogah-ogahan. Kasian, wanita kayak gitu tuh kasian. Nanti akan penyakitan. Karena stres melulu bukan? Dokter pun mengakui hari ini ada banyak sekali penyakit itu ditimbulkan secara psikis. Akhirnya penyakit beneran. Kasian yang namanya perempuan. Sekalipun dia kejar-kejar Anda, dia yang mempertahankan dari dulu dia yang kejarkan. Sang lakinya, prianya itu bukan diam ya, tapi apa ya? Dingin gitu. Coba ya, lihat ya. Perempuan aslinya akan muncul itu. Sekalipun istri yang selama ini ngejar-ngejar, mempertahankan hingga sampai pernikahan, hingga hari ini pun dia yang selalu inisiatif untuk membangun cinta dengan Anda. Sedangkan laki-lakinya dingin aja. Coba sekali-kali aja, jadilah hangat. Be warm ke dia. Pulang kasih kado dan kata I love you, dia langsung pingsan di depan Anda. Nggak pingsan beneran, hatinya langsung berbunga-bunga. Wow, itu kelihatan perempuan beneran. Cuman gini loh, kasihan wanita yang sudah seolah-olah terkutuk dalam kehidupan demikian. Bahwa dia yang harus di garis depan. Mempertahankan cintamu. Mengejar cintamu. Nggak boleh begitu. Saya sebagai seorang papa punya anak perempuan. Saya nggak mau anak perempuan saya masuk dalam hubungan begitu. Bagi seorang wanita itu selalu begini. Percaya nggak? Kalau yang benar-benar mau cari suami atau bangun masa depan ya. Lebih baik sang wanita itu dicintai daripada mencintai. Lebih baik. Kalau nggak mungkin bisa 50-50, lebih baik begini dia hubungannya dengan laki-laki atau dengan prianya. Wanita ini lebih dicintai dari sang laki-laki daripada dibandingkan dengan cintanya kepada laki-laki. Itu jauh lebih happy, jauh lebih oke. Lakinya itu kayaknya lebih butuh, lebih cinta, lebih laki. Sampai kapanpun juga setiap anniversary selalu berkata, honey, I'm lucky to have married you. Aku beruntung, aku bisa menikah dengan kamu. Kasihan perempuan yang selalu diuntung-untungkan. Ini istriku, untung dia dapat gua. Paling kasihan. Makanya yang perempuan mendingan dicinta daripada mencinta. Saya nggak ngomong tentang mengasihi, setiap orang harus mengasihi. Mengasihi itu mandat Allah. Saya bicara soal dunia cinta. Lebih baik wanita itu dicinta daripada mencinta. Saya selalu beritahu pada anak-anak muda, kamu kalau mau betul-betul cari suami pada perempuan-perempuan, carilah yang bisa mengasihimu dan menjagamu. Carilah yang laki-laki yang bisa dipegang. Bukan berarti bisa dikendalikan atau dikontrol maksudnya, tapi carilah laki-laki yang bertanggung jawab. Carilah pria yang bisa menerimamu apa adanya. Sebab lebih baik dicintai daripada mencintai. Karena perempuan itu akan bisa menyusul nanti. Apalagi setelah gendong anaknya sang pria. Dia pasti jauh lebih bonding atau batinnya lebih terikat dengan sang suami. Wanita itu lebih mudah untuk bisa timbul perasaannya. Tapi laki-laki kalau cuek dari dahulu kala, sampai kapanpun dinosaurusnya tetap adalah fosil-fosil cinta yang tidak berdaya, tidak inisiatif apa-apa. Kalau seperti itu, I pray for the power of Jesus resurrection. Aku berdoa supaya kuasa kebangkitan Tuhan menjamah, menyentil hati setiap pria hari ini yang selama ini mencuekkan, mengabaikan wanitanya. Bukannya melindungi, kasih rasa aman. Membuat wanitanya merasa dalam hatinya, I'm so lucky to have a husband like you. Aku beruntung sekali punya suami seperti dirimu.
Mungkin awal mulanya dulu, dia nggak merasa begitu. Tapi setelah menikah dengan Anda 10 tahun, dia akan merasa demikian. Awal-awal Anda yang kejar-kejar dia. Dia merasa, karena cinta Anda lah yang demikian rupa, membuat sang wanita itu, istrimu terharu sampai berkata, I do, atau saya bersedia. Ya ada cinta, kalau nggak ada cinta sama sekali, no chemistry, jangan jadi. Itu masuk ke dalam pencobaan yang bukan-bukan. Tetapi mungkin cinta Anda segini, cinta dia baru bertumbuh. Tapi lama-lama setelah menikah, ternyata sudah sama. Bisa-bisa yang wanita melampaui loh. Karena perempuan itu kalau sudah memberi diri, dia serahkan seluruh hati. Buat dia merasa dirinya laki. Jangan diutarakan tapi, dalam hati biarkan dia diam-diam sembunyi-sembunyi berkata, I'm so lucky to have you as my husband. Aku begitu beruntung punya suami seperti dirimu, biarkan itu keluar dari dirinya, jangan dipaksa. Tapi kalau di depan orang, atau di depan istri Anda, sang suami yang selalu berkata, aku yang beruntung sayangku. Saling berebut untuk memuji. Mana ada papa yang punya anak perempuan, tidak berharap anaknya dicintai anaknya dicintai oleh suaminya. Pasti. Saya mending anak perempuan saya dicintai sama suaminya lebih daripada anak perempuan saya mencintai menantu saya. Lebih daripada anak perempuan saya mencintai suaminya. Mending laki-laki yang cinta banget. So, kalau laki-laki tidak cinta banget, cenderung lebih bisa selingkuh. Perempuan juga bisa. Tapi perempuan itu rusuk. Sebenarnya karakternya kalau dia keluar dari keluarga yang baik-baik, pasti lebih setia. Saya dorong Anda untuk bisa mengerti ini. Firman ini ditujukan kepada dua-dua, laki-laki maupun perempuan. Tapi bobot beratnya sekarang ini saya letakkan pada kaum pria. Sesama kaum Adam dengan saya. Supaya kita mengerti bahwa bahagianya our family, 3/4 daripada pernikahan kita, happiness 75% itu di pundak you and me, bro. Di pundak kita, saudara-saudaraku, laki-laki. Kita tidak superior, but we are leaders. Kita pemimpin. Happiness, kebahagiaan istri kita, Tuhan letakkan di tangan kita. Jangan sia-siakan. Ayat yang ke-10, lalu katanya, dengarkan suara Boas dan tangkap suatu rema. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Hah? Anakku garis bawah itu, saya mau ngomong soal itu. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Ruth ini kelihatannya juga elok parasnya, meskipun dia bukan super cantik seperti Hadasyah, seperti Esther gitu, yang menjadi masuk dalam beauty pageant, masuk dalam kontes kecantikan, ratu kecantikan sejagat raya dan sebagainya. Tapi paling tidak, Ruth ini jauh lebih muda dari Boas. Dia nggak cari orang yang lebih kaya, nggak mengejar orang-orang muda. Oleh sebab itu ayat 11 diulang lagi, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. 2 kali dia sebut anakku, apakah Boas itu jauh lebih tua? Katakan jauh lebih tua, misalkan 10 tahun aja juga nggak layak panggil anak kan? I don't think Boas setua itu sih. Karena dia masih aktif kerja. Kalau dia datang di pasal 2, ketemu pengerjanya dia bilang shalom. Wah masih sangat-sangat tinggi activity. Saya rasa Boas itu masih tampan. Boas itu masih gagah. Tapi heran cara dia manggil Ruth, anakku. Catat ini baik-baik. Suami-suami, pria-pria. Sekalipun kepada siapa Anda berkata saya bersedia atau I do di pelaminan itu. Dia menjadi istrimu. Tapi di mata Tuhan, dia juga seperti anakmu. Ya anakku, kita setara dalam arti nilai. Dalam arti makna, dalam arti mulia, kita sama.
Jangan merasa, gaya Oshin, film Jepang dulu yang perempuannya jalan 1 meter di belakang laki-lakinya itu sudah gak relevan. Saya percaya wanita pun bisa memimpin. Wanita pun bisa berkhotbah. Saya percaya di gereja yang kami gembalakan, wanita bersinar. We believe in women ministry. Namun demikian, izinkan saya untuk menambahkan satu poin yang sangat penting sekali. Sekalipun kita equal, tapi seorang laki-laki itu harus kebapaan. Apalagi kalau sudah married. Dan kebapaannya itu juga harus terhadap istrinya sendiri. Jadi jangan geger sama istri sendiri seperti kayak anak kecil gitu, gak mau ngalah. 75% itu laki harus ngalah, suka atau enggak. Ini mungkin khotbah saya enggak akan populer bagi beberapa orang. It's okay, doesn't matter, enggak masalah karena saya harus khotbahkan firman Tuhan. Jangan seperti anak yang rebutan. Kalau anak kecil sama anak kecil ya, sama-sama kecilnya itu balita atau batita. Mereka rebutan mainan enggak peduli gender, bukan? Cowok, cewek, kadang-kadang bahkan yang cowok bisa pukul kepalanya, jitak yang perempuan, nangis. Tapi kalau kita sudah dewasa, apalagi sudah menikah, apalagi terhadap pasangan kita sendiri, laki-laki itu harus kebapaan. Bukan berarti kebapaan itu pakai melulu, pakai apa namanya? Pakai batik. Bukan fashion. Kebapaan itu sifat, karakter, attitude, aura. Jangan berkata, mau makan, udah ambil sendiri, lu ambil sendiri. Pintu, lu buka sendiri, gak punya tangan emangnya? Kan enggak, kalau kita bapak sama anak, kan kita itu manjakan. Jadi disinilah ruang untuk Boas memanjakan Ruth. Dia panggil, ya anakku, dari awal dia masuk langkah kakinya tepat. Aku akan menjadi suamimu, kekasihmu, you call me honey, akan memanggilku sayangku. Lovers, kayak orang pacaran. But in the eyes of my God, aku adalah kepala keluarga, kepalaku adalah Kristus. Aku harus mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Dan itu bukan equal, bukan sama dalam hal kasih. 75%, 3/4, laki-laki yang harus ngalah. Dan perlakukan istri Anda dengan manja, memanjakan dia maksudnya, itu oke enggak? Itu Alkitabiah. Ya anakku, anak kecil kalau nangis kita peluk. Tapi kalau istri kita nangis, gitu aja cengeng. Anak-anak kita nggak bisa buka pintu, kita bukakan pintu. Tapi gara-gara istri kita sekarang bukan lagi baby, itu kan anaknya papa mamanya. Dia besar, mungkin tinggi, dia bisa buka sendiri. Tetap, ya anakku, kita bukakan pintu. Masuk dulu, saya sampai hari ini. Saya mengingatkan sama istri saya, barusan tadi malam saya ngobrol sama istri saya, berkata, are you happy married to me? Kamu bahagia? Bahagia nggak kamu kawin sama aku? Nah jawabannya jangan dari saya. Tapi saya dapat jawaban yang sangat memuaskan. Dan saya bilang, it's very important to me. Itu penting sekali. Karena kamu sudah menikah sama aku seumur hidup. Aku sudah ambil kamu dari orang tuamu. Aku harus membahagiakan kamu. Sorry kalau kadang-kadang aku lupa untuk melayani, untuk memanjakanmu. Sometimes I forget, I'm sorry. Tapi seingat saya sih, selama ini saya terus kalau kesempatan yang diberi, saya pasti akan bukakan pintu, masuk ke mobil saya bukakan dia dulu. Kalau ada anak saya udah besar-besar, saya suruh anak, ayo bukain mami dulu. Kalau saya harus jalan di depan untuk sesuatu, saya suruh anak-anak saya yang sudah besar, apalagi yang cowok, saya beritahu gandeng mami. Karena saya tahu, kalau anak-anak saya lihat bagaimana saya memperlakukan mamanya, anak-anak saya menjadi generasi yang aman. Menjadi orang-orang yang aman dengan dirinya. Cara saya melindungi my family, cara saya lindungi anak-anak saya, adalah saya harus melindungi mamanya. Dan memperlakukan mamanya sebagai anak nomor 1. Tapi orang-orang berkata gini sih, di pepatahnya gini di dalam dunia ini. Seorang ibu rumah tangga yang baik atau mama yang betul-betul memperhatikan keluarganya itu seolah-olah sang suami atau suaminya dia. Atau papa anak-anaknya itu adalah anak atau putra nomor 1-nya. Kadang-kadang kalau saya pergi gitu ya, kalau lagi menu gitu kita makan sama-sama segalanya itu, wah semuanya itu biar mami yang order. Jadi lucu kalau mamanya nggak ikut itu saya sama anak saya itu bisa saling lempar-lemparan. Mau order apa? Nggak tahu, daddy aja, kamu aja, daddy aja, kamu aja, bisa 10 menit. Jadi sebenarnya kalau kita lagi pergi gitu, dan kalau kita lagi pergi ada acara keluarga dan sebagainya, itu istri saya itu kasihan seolah-olah bawa 4 anak. Anak kami kan 3, saya seperti anak pertama. Ngerepoti istri saya.
Ya, baguslah. Tapi sebenarnya dalam hidup skala besar, saya protektor my whole family. My wife and 3 children, istri dan 3 anak saya. Saya berhak di hadapan Allah berkata pada istriku, ya anakku. Ketika saya bukakan pintu. Ketika dia sedang broken heart, mungkin karena sesuatu, saya peluk dia. Saya peluk dia. Bukan sebagai equalnya, sebagai bapaknya. Saya peluk, saya lus-lus dan berkata, it's okay, it's alright. Kematangan karakter kita membuat dia rasa, everything is okay, Pak. Kayak anak kita waktu kecil gitu, kalau ayah kan mainannya lebih bahaya. Saya lemparkan anak saya ke atas, wah, dia rasakan bahayanya dunia. Tapi ketika dia sampai ke tangan saya peluk, saya tangkap, dia rasa aman di tangan papa. Saya mau istri saya merasakan, aman. Dunia ini aman. Karena ada suamiku. That's my role, itu peran saya. Dalam konteks itu, saya punya 4 anak, istri dan 3 anak. I protect my family emotionally, secara emosi. Spiritually, kerohanian mereka. Pemimpin sebuah rumah tangga adalah ayah pemimpin kerohanian dan karakter. Secara karakter, secara kerohanian, secara kematangan. Secara anjenkan dalam bahasa Chinese-nya. Suatu a sense of security. That I'm secure in this world. Because of my father. Aku aman karena ayah. Aku aman karena papa. Dan istri patut berkata yang sama. Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Dunia ini aman. Karena suamiku. Bukan dunia, seluruh dunia. Lihatlah seluruh dunia hari ini lagi gonjang-ganjing. Dunianya istri kita aman. Karena kita sang suami. Saya belum wisuda, saya belum sempurna. Saya terus evaluasi langsung pada usernya. Saya tanya pada istri saya, pada anak-anak saya juga. Dari waktu ke waktu enggak terus-terusan tanya, itu lebay namanya. Mungkin saya kadang-kadang berapa tahun sekali saya tanya, are you still happy? Tapi itu sudah menjadi misi saya dalam hidup ini. Buat apa saya sukses dalam kerja? Buat apa saya sukses berhasil dalam pelayanan? Kalau keluarga sendiri saya nggak bisa atur. Sukses saya di luar tidak bisa menggantikan kegagalan saya di dalam. Karena itu saya harus tahu, proteksi saya ini dipanggil Tuhan untuk memproteksi atau melindungi. The protector of my family, first is Jesus, then is Daddy. Protektor pelindung dalam keluarga saya itu pertama Yesus, setelah itu adalah ayah. Amin. Saya harap keluarga Anda bahagia. Bro, brothers, saudaraku, listen, man up. Man up. Man itu kata benda. Tapi menjadi kata kerja di sini, saya ubah. Man up. Gimana jelaskannya dalam bahasa Indonesianya? Man up. Jadilah pria atas rumahmu. Jangan laki-laki hanya berdasarkan fisik saja. Tapi pria secara karakter ilahi seperti Boaz. Pria yang melindungi wanitanya. Kalau kita melindungi wanita kita, maksudnya istri di sini, kita melindungi anak-anak kita. Kita bisa berkata pada istri kita, when I protect you, I'm protecting our children too. Karena anak-anak kita itu melihat, keluarga itu akan damai sejahtera jikalau papa melindungi mamanya. Saya maksudkan melindungi sekali lagi bukan seperti yang saya katakan tadi, bertengkar di bar gitu, bukan begitu. Melindungi itu yang inside, yang di dalam, melindungi inwardly itu lebih perlu. Karena istri kita itu tahu kok, kalau seorang istri, seorang wanita itu disayangi oleh suaminya, dia tahu gimana membela, menjaga dirinya. She will know how to, dia akan tahu bagaimana membawa dirinya di society, dalam masyarakat. Dia akan tahu gimana proteksi. Tapi dalamnya nih loh, rusuk ini dalamnya nih siapa yang lindungi kalau bukan sang suami. Protecting our loved ones, melindungi orang-orang kita cinta dimulai dengan VIP nomor 1 yaitu istri, hai suami. Melindungi inwardly, melindungi di dalam itu jauh lebih susah. Memberikan istri tidak ada alasan untuk merasa curiga atas kita. Karena memang kita tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Gak ada secret drawer, tidak ada sorokan tersembunyi. Gak ada. Gak ada kerusak-kerusuk, gerilya. Gak ada sesuatu yang mengusik.
mengusik yang namanya percaya. Itu dia. Melindunginya di dalam, memberi rasa aman. Itu baru yang luar biasa. Ayo ya, bapak-bapak yang saya kasihi, sama-sama shake hand with me. Kita kerjakan yang satu ini. Saya juga belum sempurna, saya masih jauh. Saya masih bisa lihat banyak kekurangan saya, sungguhan saya tulus mengatakannya. Ayo sama-sama kita kerjakan yang satu ini. Sambil kita saling mengingatkan. Ayat berikutnya. Ayat 13, tinggallah di sini malam ini. Ayat 12. 12 ya, maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tapi walaupun demikian masih ada seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Di Israel kan gak bisa langsung nikahi gitu. Kalau ini janda orang, harus siapa yang lebih dekat yang bisa nikahi dia. Ada hukum begitu ya, itu juga hukum Taurat. Jadi kelihatan dari sini Boas itu orangnya gak cuma fair kalau dia jatuh cinta, dia itu fair sama semua orang. Karena itu ada baiknya laki-laki membangun karakternya apart, di samping dan ketika dia tanpa istrinya. Bahkan kalau bisa sebelum dia beristri. Tapi kalau sekarang sudah telat, sudah menikah, karena di luar, di samping istrinya, dia harus membangun kerohanian dan karakternya sendiri. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi, jika ia mau menebus engkau baik, biarlah ia menebus. Tapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau, demi Tuhan yang hidup. Berbaringlah saat ini, tidur saja sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi, lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal, sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Boas itu melindungi reputasinya Rut, supaya jangan kena fitnah. Jadi Boas ini punya karakter sebelum Rut, karakter di samping Rut, di luar Rut. Jadi laki-laki gak boleh bilang gini, kamu kalau macam-macam ya, aku gak jadi orang Kristen. Gak boleh laki-laki lempar tanggung jawab, Adam lempar tanggung jawab ke Hawa. Dia yang menuntunku ke dosa. Gara-gara dia aku makan buah terlarang itu. Nggak bisa. Waktu Hawa jatuh dalam dosa, pahami ini, dunia masih belum terkamiri. Waktu Adam ambil buah dari Hawa, dia orang kedua yang dosa. Tapi waktu dia makan, baru seluruh dunia jatuh ke dalam dosa bersama dengan dia. Anda harus membangun karakter keputusan-keputusan benar di luar istrimu. Di samping istrimu. Dan kalau bisa, yang belum menikah sebelum beristri. Itu sebabnya laki-laki tumbuh dewasanya telat kan, umur 12 sama-sama, kalau sama perempuan waktu masih kecil sama-sama, kurcaci. Tapi nanti waktu umur 12, misalkan yang perempuan udah ngejet dulu ke atas, wush. Kenapa? Tuhan perlu banyak waktu untuk gempur fondasi. Perempuan cepat-cepat timba ilmu, supaya nanti kalau tunduk karena kasih, bukan karena terpaksa, gak bisa apa-apa. Karena laki-laki harus membangun karakternya, tapi ada beberapa orang yang datang telat, karena mungkin dari keluarga yang berantakan, tidak kenal Tuhan, belum pernah dimuridkan. Gak apa-apa, sekarang belum terlambat. Selama jiwa masih dalam raga, berarti Anda punya tanggung jawab untuk memperbaiki sifatmu. Itulah sebabnya kita harus ditempa. Tidak bisa kita berkata sama istri kita, kalau kamu begini aku gak ke gereja. Pakai ngancam-ngancam, tidak boleh begitu. Justru kitalah yang mendorong istri kita dan keluarga kita untuk ke gereja. Berdoa, gak bisa titip doa sama nyonya. Yo doakan ya, doakan aku, titip salam sama Tuhan. Tuhan gak terima salam kita. Mana ada salam-salaman? Tuhan cari Adam dan Hawa. Sampai Adam jawab sendiri, Tuhan gak berhenti berbicara dan mencari dia. Adam, Adam di mana kamu? Aku di sini, siapa memberitahu kamu kalau kamu telanjang? Langsung ditanyain. Gak boleh titip salam. Salam gitu gak diterima sama Tuhan. Justru kita laki-laki yang harus dorong anak-anak kita, keluarga kita lewat teladan lebih tepatnya saat teduh. Jangan suruh istri yang doa. Kalau nanti dia gak mau turuti kemauan kita gak mau ikut Tuhannya. Tuhan itu lebih Tuhanmu daripada Tuhan istrimu. Bapak-bapak. Karena Tuhan menciptakan Adam yang pertama-tama di dunia ini. Meskipun berikutnya, setiap laki-laki harus keluar dari kandungan wanita. Karena itu pria tidak boleh semena-mena dengan wanita. Karena setiap pria dilahirkan dari seorang perempuan. Tapi jangan lupa dalam ciptaan, man was created first. Jangan lemparkan tanggung jawab. Anda yang harus tuntun mereka ke Tuhan, bukan sebaliknya. Yang bawa ke gereja juga harus begitu, harus Anda. Ayat 15 lagi katanya, berikanlah selendang yang kau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu. Ini Boas kasih Rut bawa pulang tapau ke rumah kasih mertua. Kemudian ditakarkannya lah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota
untuk mengklaim Ruth, tentunya inisiatif di tangannya. Saya mungkin tidak selesaikan 16 sampai 18 seterusnya itu. Di situ pokoknya intinya adalah something is happening. Ya, sesuatu sedang terjadi. Kayaknya ada chemistry. Sebentar lagi, sebentar lagi akan pernikahan Boas. Di pasal 4, Ruth menjadi istri Boas. Tapi saya berhenti sampai di ayat 15 saja. Saya ulang lagi. Lagi katanya, berikan selendang yang kau pakai itu dan tadakanlah itu. Lalu ditadakannya lah selendang itu. Ruth menadakan selendang, seorang pria yang takut akan Tuhan, yang menghargai wanita, yang berkarakter lepas dari wanita. Menakarkan berapa? 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota untuk klaim Ruth. Kalau penebus itu enggak mau. 6 takar jelai. 6. Saya selidiki di bawah silsilah Boas dan Ruth ini Tuhan memilih benih-benih dahsyat. Apa yang Tuhan cari dari hubungan pernikahanmu? Rahasia ini besar, yang kumaksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Yang Tuhan inginkan di kitab Maleakhi tercatat begini. Dituliskan bahwa Tuhan rindu benih-benih kudus dari rumah tanggamu. Seorang laki-laki akan takut akan Tuhan, akan menuangkan jelai dan gandum 6 takar bahkan. Jangan lupa kandungan milik wanita. Tetapi keturunan dari tubuh sang laki-laki. Telur bertemu sperma. 6 takar jelai. Tuhan mau pilih silsilah keluarga Anda. Turun-temurun di family tree. Akan keluar hamba-hamba Allah yang maha tinggi. 6 takar jelainya Ruth dan Boas melahirkan 6 benih dahsyat ini. Catat, turun ke bawah sampai ke grandchild-nya. Muncullah Daud, keturunan Ruth dan Boas. Muncullah Daniel. Ya, Daniel yang dilempar ke mulut singa, ya itulah Sadrak, Mesak, Abednego. 3 orang kenamaan brilian pintar, Tuhan bahkan berkati akal budinya. Dia dikasih jenius-jenius dalam keturunannya. Lalu tentunya yang keenam, yang terakhir namun yang terbesar, keturunan Boas dan Ruth. Takar jelai yang keenam namanya, are you ready? Son of Joseph and Mary, Jesus Christ, our Lord and Savior. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. May God bless your family, biar Tuhan memberkati keluargamu. Biarkan turun-temurun ada orang-orang pilihan di dalam silsilahmu. Diberkati laki-laki yang takut akan Tuhan. Diberkatilah pria yang melindungi wanitanya. Dan diberkatilah kandungan wanita-wanita di sini. Diberkatilah hidupnya. May you be happy, jadi bahagia bersama dengan suami yang Tuhan beri. Haleluya. Amin. Letakkan tanganmu di dadamu seperti ini. Mari kita semua datang ke hadapan Tuhan. Yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku. Mari kita datang dengan doa syafaat untuk keluarga kita. Yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, laki-laki terutama dan pria, wanita juga, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Dari awal nyanyikan sebagai doa,
khususnya bagi kaum pria yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku. Laki-laki maupun perempuan nyanyikan. Yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Angkat kedua tanganmu, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Suami istri, komitmen hati, gandeng tangan, katakan menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Seluruh hidupku, seluruh hidupku. God bless your family. Jesus loves you.